Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul yaitu pemanfaatan umbi talas sebagai bahan baku pembuatan jenang. Dan yang beranggotakan satu Wahyu Wijanarko, yang kedua Wahyu Edi Saputra, dan yang ketiga Lagunawan. Yang pertama itu dari latar belakang. Latar belakang yaitu talas adalah tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki peranan cukup baik, tidak hanya sebagai sumber bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga untuk pakan ternak. Oleh sebab itu, talas mempunyai peran penting dalam kaitannya terhadap upaya penyediaan bahan pangan karbohidrat non beras, penganekaragaman konsumsi pangan lokal atau budaya dan agroindustri, serta komoditi strategis sebagai pemasok devisa melalui ekspor. Selama ini umbi talas biasanya dimanfaatkan paling tidak direbus atau sekedar dibuat sebagai makanan ringan atau cemilan seperti keripik. Tidak hanya orang yang ingin mencoba mengkreasikan umbi talas menjadi bahan olahan yang dapat bernilai ekonomis lebih tinggi. Selanjutnya itu manfaat umbi talas. Manfaat umbi talas yang pertama yaitu mengatasi masalah pencernaan karena mengandung potasium, dan yang kedua mengatasi masalah darah tinggi, yang ketiga baik untuk penderita diabetes, yang keempat mengandung bahan serat, dan yang kelima kaya vitamin yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6 dan folfat. Berdasarkan uraian di atas, kelompok kami mencoba membuat inovasi makanan yang kami beri nama jeles atau jenang tales. Jenang sendiri merupakan makanan tradisional khas Ponorogo yang biasanya terbuat dari ketan dan tepung beras. Oleh karena itu, kelompok kami membuat sebuah inovasi baru, yaitu tentang membuat jenang dengan bahan dasar tepung talas. Jenang talas ini dikreasikan dengan rasa yang berbeda, dapat menarik peminat dan mengunggah selera konsumen. Selanjutnya yaitu gambaran umum masyarakat. Yang pertama, kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Dalam kegiatan ini bahan baku yang digunakan adalah talas. Talas sendiri merupakan umbi-umbian yang mudah didapatkan, sehingga dalam proses pengembangan usaha ini tidak sulit untuk memperoleh bahan bakunya. Di Indonesia sendiri, talas tersebar di berbagai tempat, mulai dari tepi pantai hingga pegunungan di atas 1000 meter. Talas dapat dibudidayakan pada daerah yang memiliki iklim lembab dan kering. Dan yang kedua, gambaran umum produk, yaitu jenang talas ini akan dikemas dengan kemasan yang menarik yang dapat meningkatkan minat pembeli. Jenang talas ini dibuat hampir sama dengan pembuatan jenang pada umumnya, sehingga masyarakat akan semakin mengenal jenang ini dengan jenang pada umumnya. Hanya saja bahan baku yang digunakan yaitu tepung talas. Yang ketiga yaitu potensi sumber daya dan peluang pasar. Potensi sumber daya talas ini memiliki potensi besar sebagai sumber daya makanan lokal. Talas adalah sumber makanan yang penting karena selain karbohidrat, protein dan lemak, talas mengandung berbagai unsur mineral sekaligus vitamin, sehingga dapat digunakan untuk obat-obatan. Jadi dalam produk ini kami menampilkan sesuatu yang berbeda dari bahan baku talas, yaitu dengan membuat jenang talas. Peluang produksi dalam pembuatan jenang talas ini masih terbuka di area pasaran. Ada beberapa macam hal yang dapat membuat jenang talas ini bisa diterima di pasaran, antara lain yaitu yang pertama, inovasi pembuatan produk jenang talas ini belum ada sama sekali di pasaran. Yang kedua, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jenang talas ini sangat mudah sekali, sehingga membuka kesempatan untuk siapapun untuk membuka usaha jenang talas. Dan yang ketiga, selain itu, jenang talas akan kaya manfaat karena bahan baku yang digunakan adalah talas yang memiliki banyak manfaat seperti menjaga kesehatan pencernaan, pencegahan kanker, pencegahan diabetes, peningkatan kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, dan masih banyak yang lainnya.
Selanjutnya, metode pelaksanaan yang pertama produksi. Proses tahapan dalam pembuatan jenang talas meliputi: yang pertama, menyiapkan bahan dan alat yang digunakan, yaitu tepung talas, gula merah, santan, garam, wajan, sodel, pisau, plastik pembungkus kuali. Selanjutnya, mencampurkan tepung talas dengan irisan gula merah, kemudian memasukkan santan cair dan memberikan sedikit garam. Setelah itu, merebus campuran tadi hingga mengental, lalu menguangkan kembali ke santan. Selanjutnya, memasak terus campuran adonan hingga kental sekali selama kurang lebih 3,5 jam. Setelah itu, lanjut dengan menuangkan adonan jenang di atas wadah yang besar yang sudah diberi kertas minyak sebelumnya. Setelah itu, oleskan minyak goreng hingga merata. Dinginkan terlebih dahulu, lalu gulung membentuk bulat lonjong atau bisa juga sesuai selera. Langkah terakhir, bungkus adonan jenang menggunakan kertas minyak. Yang kedua, target pasar. Segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembelian sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus kami buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan yang berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, packing. Adapun dalam pemasarannya, kami melakukan pengemasan dengan mika transparan untuk membuat produk ini lebih menarik dan tahan lama. Yang ketiga, target penjualan pemasaran. Target penjualan yang kami bidik adalah kalangan masyarakat umum, dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan orang dewasa, sehingga dalam pemasaran kami tidak terlalu sulit untuk memasarkannya. Oke, selanjutnya biaya. Biaya ini seperti bahan baku yang kami butuhkan juga, seperti kan tepung talas yang dengan jumlah 300 pak dengan harga satuan Rp15.000 dengan jumlah Rp4.500.000. Selanjutnya gula merah yang kami butuhkan juga 120 kg dengan harga satuan Rp4.000 dengan jumlah Rp720.000. Kemudian kelapa yang kami butuhkan itu 180 butir dengan harga satuan Rp4.000 dengan jumlah Rp720.000. Kemudian daun pandan ini 10 kg dengan harga satuan Rp10.000 dengan jumlah Rp100.000. Kemudian garam ini yang kami butuhkan 20 bungkus dengan harga satuan Rp2.000 dengan jumlah Rp40.000. Jadi subtotal keseluruhannya itu Rp6.320.000. Kemudian biaya perlengkapan seperti yang kami butuhkan juga mika 450 piece dengan harga satuan 150 dengan jumlah Rp67.500. Kemudian plastik hias yaitu 3 pak dengan harga satuan Rp5.000 dengan jumlah Rp15.000. Selanjutnya isi staples 10 piece dengan harga satuan Rp2.500.000 dengan jumlah Rp25.000. Selanjutnya tali pita kawat itu 20 piece dengan harga satuan Rp250.000 dengan jumlah Rp5.000. Jadi total keseluruhannya Rp112.500. Kemudian biaya lain-lain seperti isi ulang gas dengan kami membutuhkan 6 dengan harga satuan Rp22.500 dengan jumlah Rp135.000. Selanjutnya biner dengan 1 yaitu dengan harga satuan Rp15.000 dengan jumlah Rp45.000. Selanjutnya stiker ini 20 dengan harga satuan Rp5.000 dengan jumlah Rp100.000. Selanjutnya transportasi 1 bulan dengan jumlah Rp200.000. Jadi total
keseluruhannya yang kami butuhkan biayanya yaitu adalah 7.012.500 rupiah. Baik, sekian dan terima kasih. Inilah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.